Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya, baik, untuk materinya kami akan membawakan ya tentang standar pelayanan asuhan kebidanan. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Ya, nama kami adalah Gustiana Rais. Ya, ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, ya, saya ingin bertanya dulu ya. Menurut Anda apa itu standar? Ya, silakan buka eh, Chrome, kemudian join di slido.com. Habis itu ketik kodenya 1480427. Ya, silahkan. Ya, menurut kalian, ya, apa itu standar? Ya, silakan masuk ke slido.com, ketik kode 1480427. Ya, Masya Allah sudah ada satu ya. Takaran. Ada lagi? Ya, Masya Allah ini sudah ada ya. Patokan. Ya, ukuran. Ya, takaran. Ya, bisa dinilai. Ya, betul sekali ya. Em, ya, standar itu ya merupakan ya sesuatu hal yang bisa dinilai ya. Ya, sesuatu yang bisa dinilai, sesuatu yang bisa diukur, merupakan patokan dan merupakan ya takaran. Bagus sekali jawabannya ya. Kita lihat ya, di kebidanan itu standar pelayanan asuhan ada berapa ya? Ya. Standar pelayanan asuhan kebidanan sebenarnya itu ada 24 ya, ada 24 standar. Kita lihat dulu. Yang pertama ada standar pelayanan umum ya, terdiri dari 2 standar. Kemudian ada standar pelayanan antenatal atau kehamilan sebanyak 6 standar. Kemudian yang ketiga ada standar pertolongan persalinan, ada 4 standar. Kemudian ada standar pelayanan nifas, 3 standar. Dan ada standar penanganan kegawat daruratan, obstetri neonatal, yaitu bayi baru lahir ya, ada 9 standar. Selanjutnya kita masuk kepada standar pelayanan umum. Yang pertama ya, kita masuk yang pertama. Standar pelayanan yang pertama untuk pelayanan umum yaitu pertama persiapan untuk kehidupan ya keluarga sehat. Ya. Nah, jadi sangat penting kita memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk
mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana, serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ini sangat penting standarnya ya, karena banyak sekali ya kejadian di luar sana ya, terjadi penyulit pada kehamilan. Ya, kenapa? Karena kehamilan yang kurang sehat. Ya, baik itu dari segi nutrisinya ibu atau dari segi mental. Ya, dari segi mental, contohnya misalnya ada ibu hamil yang belum cukup umur ya untuk hamil, kemudian terjadi kehamilan. Nah, itu sangat penting ya, karena bisa ya berpengaruh terhadap kehamilannya ya. Kemudian menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Nah, kalau dari kedua belah pihak ya, dari ibu atau ayah, umurnya masih di bawah standar reproduksi yang sehat. Nah, dari segi pribadi, dari segi mental, kemudian dari segi finansial atau keuangan, apakah bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab? Olehnya itu, teman-teman sekalian, sangat penting kita sebagai bidan memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat ya, kepada khususnya ya ibu-ibu, agar mempersiapkan kehamilannya yang sehat dan terencana. Dan tentunya ya, ketika seorang wanita itu hamil ya, maka akan ada tanggung jawab yang lebih besar ya, akan ada peran yang lebih besar kepada kita ya, sebagai ya seorang orang tua. Ya, saya izin share dulu ya. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya, kita lanjut. Itu standar yang pertama. Kemudian kita masuk standar yang kedua tentang pencatatan dan pelaporan. Ya, tentang pencatatan dan pelaporan. Ya, sangat penting ya sebagai seorang bidan kita mengumpulkan, mempelajari, dan menggunakan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan, dan penilaian kinerja. Ya, mengumpulkan data. Ya, misalnya ada pasien yang datang ya ke pelayanan kesehatan, yang ada kita di situ sebagai petugas kesehatan. Atau di rumah kita ya, kita punya BPM ya, bidan praktek mandiri ya, kemudian ada ibu-ibu yang datang yang mengeluhkan kondisinya, kemudian ibunya datang, ibu bidan, saya ini tidak enak perasaanku, saya lemas beberapa hari terakhir ini, kalau pagi saya tidak enak, selalu perasaan mau pusing dan mual muntah. Ya, ini ya merupakan data ya. Data apa? Data subjektif dari ibu. Ya, ditunjang dengan data apa? Data objektif. Ya, data objektif misalnya ya, kita memeriksa urinnya, ya, tes urinnya apakah ibu ini positif hamil atau tidak. Kemudian yang kedua, selanjutnya mempelajari, ya, kita pelajari dan menggunakan data, ya. Ya, kalau kita sudah ya mengambil data tersebut, oh ibunya positif. Kita tanyakan ya sebelum kita melakukan tes itu, kita tanyakan dulu ibu, ya kita sudah uh, telat haid kapan, ya kapan haid terakhir tak, ya kita meminta ya data kepada ibu. Oh ya, saya sudah sejak bulan 1 ini bidan, saya tidak haid lagi. Oh, terakhir kita lihat darah bulan 1.
Nah, kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 20 bidan. Oh, 20 itu kita sudah bersih haidnya atau baru mulai? Nah, kalau kita sudah mengetahui, oh ini ibu trimester 1 atau hamil muda. Oh, dia sudah masuk bulan kedua ya, pekan 10 misalnya. Berarti itu lagi tinggi-tingginya kadar HCG-nya. Kalau tinggi-tinggi kadar HCG-nya, maka ibu tersebut pasti nih mual dan muntah. Maka kita akan menggunakan data tersebut untuk melaksanakan penyuluhan. Ya, bagaimana ya menghadapi kondisi tersebut. Ya, kita kasih saran-saran ibunya. Kalau pagi ya apa yang perlu ya dilakukan. Apakah perlu ibunya minum obat anti mual muntah atau bisa ditaktisi? Biasanya ada juga ibu-ibu yang ya hamil muda bisa bisa dimakan sedikit demi sedikit ya. Ya, untuk mencegah tidak terlalu mual muntah maka ibunya makan sedikit tapi sering, bukan terlalu banyak. Ya terlalu makan juga yang terlalu berlemak atau terlalu berbumbu ya biasanya memicu ya bau-bau yang ada dari makanan tersebut sehingga memicu mual dan selanjutnya, kesinambungan pelayanan. Ya, kesinambungan pelayanan ini sangat penting ya. Kita catat itu kondisinya ibu, apa yang sudah kita beri penyuluhan, kemudian kita kontrak ya. Kita kontrak waktu ibu kapan datang lagi. Seperti itu. Ya, ini juga sangat penting. Pencatatan dan pelaporan sebagai penilaian kinerja. Apa yang kita lakukan saat pasien itu datang kepada kita untuk memeriksakan diri. Ya, ini merupakan standar yang kedua. Selanjutnya, kita masuk kepada standar pelayanan antenatal. Nah, di sini ada 6 standar ya. Ya, kita masuk kepada standar ketiga. Ya, baik. Nah, ini ya. Identifikasi ibu hamil. Ya. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Ya, kita sebagai bidan itu, teman-teman, bukan hanya untuk eh, menunggu ya, menunggu pasien datang ke rumah. Kalau ada datang pasien di tempat kita bekerja, oh kita catat. Ya, tetapi kita juga tidak tenang-tenang juga tinggal di rumah sakit atau puskesmas. Tapi kita sebagai bidan menjemput bola. Ya, karena tidak semua ibu-ibu sadar ya bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, secara berkala kita melakukan penyuluhan dan memotivasi ibu-ibu ya makan makanan yang bergizi, sangat penting untuk perkembangan otaknya. Kemudian kepada suami dan anggota keluarganya, ya kita memotivasi bahwasanya ya memeriksakan kehamilan sejak dini itu sangat penting untuk memantau perkembangan ibu dan janinnya. Penting sekali secara teratur dilaksanakan. Kita masuk standar selanjutnya, standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Ya, pemeriksaan dan pemantauan antenatal memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Ya, kita memberikan pelayanan antenatal kepada ibu yang berkualitas. Yang bagaimana itu? Ya, kita memberikan ya pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu. Kita melihat ya tanda-tanda dini komplikasi kehamilan yang ada pada ibu. Contohnya misalnya ya tanda bahaya pada ibu hamil ya kalau kita lihat pasien kita sudah memeriksakan bahwa tekanan darahnya oh sudah ada warning ini sudah mulai meningkat tekanan darahnya. Kita periksa lagi protein urinnya positif lagi. Ya, ini adalah merupakan tanda-tanda komplikasi preeklamsi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita memantau kondisi ibu ya dan sudah